Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita, keberadaan kita saat ini, baik di tempat ini maupun yang berada di rumah, janji Tuhan selalu iya dan amin. Dia selalu memberikan pertolongan kepada anak-anaknya yang berharap kepadanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Dengan iman katakan, Roh-Mu yang hidup,
Dan kami boleh dimenangkan lewat puji-pujian. Kami boleh bersuka Tuhan, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memulai puji-pujian kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita besar saudaraku ya. Mari kita naikkan puji-pujian, kita serukan, karena hanya di dalam Dia, hanya di dalam nama Dia kita beroleh kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari saudara, katakan dengan imanmu, Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
segala nama. Puji Tuhan. Ayo sama-sama kita mau serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar Luar biasa. biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali katakan. Yesus nama di atas segala nama. Saya yang mulia buat Dia. Oh haleluya. Karena namanya yang besar, Dia boleh menembus setiap kita, membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Haleluya. Haleluya. Glory. Sukacita besar boleh kita rasakan saat ini. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima rema yang terbaik dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, segenap pendengaran kita, segenap pikiran kita. Kita mau arahkan hanya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Allah sumber pengharapan, kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan saudara dan katakan, Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. terima kasih Tuhan. Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapanku Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
setiap ikatan Tuhan. pun berserah Membebaskan setiap jiwa-jiwa yang terikat. padamu. Amin Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, hidup. Mendapatkan kehidupan. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya karena salib-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan pembebasan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami boleh terbebas dan terlepas Tuhan dari segala ikatan. Kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Kami boleh dipulihkan ya Bapa. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna mengikuti kami hari lepas hari ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, karena salib-Mu Tuhan. Salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan kepada kami kehidupan, memberikan kepada kami kemenangan. Bapa dalam surga, sebentar kami mau siapkan hati kami. Kami mau terima firman-Mu ya Bapa. Urapi sebentar hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya lewat lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, rema-rema firman-Mu yang begitu kami butuhkan boleh tersalurkan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini kita bersyukur
sebab Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik kepada kita, di mana kita bisa masih ada suatu persekutuan dengan firman Tuhan. Kita yakin apapun yang Tuhan luaskan terjadi, namun Tuhan tetap dimuliakan. Pada hari ini kita mau sama-sama mengupas satu dari ayat firman Tuhan mengenai hak dan tujuan. Di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38, di sana Yesus berkata, "Siapa saja yang haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38 ini ada dua perkara. Pertama hak dan yang kedua tujuan. Kalau kita lihat, banyak kali kita berhenti pada bagian pertama. Karena bagian pertama ini adalah tempat atau keadaan yang membuat kita nyaman. Kita diberikan hak untuk meminta, hak untuk memohon pertolongan, kesembuhan, berkat dan sebagainya. Kita lihat banyak kali kita juga mendapatkan satu hak untuk memiliki kuasa Allah, sehingga di mana-mana tempat orang berduyun-duyun menyaksikan bagaimana kuasa Allah menyembuhkan yang sakit, kuasa Allah memberikan jalan keluar dan kelepasan kepada mereka yang punya masalah. Ya, di tempat ini atau dalam keadaan inilah banyak orang berhenti, karena inilah ada satu keadaan yang membuat nyaman. Namun ada bagian kedua. Dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, inilah yang harus terjadi. Jadi kalau kita lihat, di samping hak, ada tujuan Allah. Kenapa Allah memberikan hak? Karena ada satu tujuan. Hak itu adalah satu sarana atau suatu proses di mana kita nanti bisa mencapai tujuan. Aliran air hidup. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-39, Yohanes 7 ayat 39, sana katakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mengatakan bahwa air hidup yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Ya. Saya melihat dua hal di sini. Pertama adalah hak untuk memuaskan dahaga kita. Datang kepadaku dan minum. Yang kedua ada tujuan, membiarkan diri kita menjadi saluran-saluran yang melaluinya air pemberi hidup dari roh mengalir ke seluruh dunia. Kalau kita lihat yang pertama itu mudah, tetapi yang kedua menuntut disiplin dan pengorbanan. Sebab itu tadi saya katakan kebanyakan pelayan Tuhan senang di bagian pertama. Anak-anak Tuhan senang dengan bagian yang pertama, hak. Ya. Tapi bagian kedua itu dituntut adanya suatu disiplin dan pengorbanan. Allah ingin agar kita menjadi seperti mata air yang meluap ke atas dan membanjiri tanah. Jadi di mana karya Roh Kudus itu akan nyata. Kita harus berhati-hati untuk mempertahankan fokus yang jelas. Banyak kali kita kehilangan arah tujuan. Karena kita terlalu terlena dengan keadaan yang nyaman. Terlalu sering kita mengejar suatu pengalaman dan bukannya suatu hubungan. Jadi di mana kita dengan satu pengetahuan yang sudah terlalu banyak, nah di sana kita mempunyai pengalaman dan pengalaman inilah yang kita pertahankan terus.
yang kita pertahankan terus. Ya. Sebenarnya tujuan Allah adalah supaya kita memiliki suatu hubungan. Seperti anak kecil, kita berlari bermain di sungai. Pada suatu titik tertentu, kita perlu berhenti dan menggali sumur kita sendiri. Kita perlu belajar bahwa hak membawa tanggung jawab, dan pemenuhan rohani yang sejati tidak ditemukan dalam perjalanan mondar-mandir antar sungai-sungai pengalaman, melainkan dalam berkemah di sumur hubungan. Kepuasan sejati tidak berasal dari pengenalan, dari berkat-berkat Tuhan, melainkan dari pengenalan akan Dia dan kasih kepadanya. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah pengenalan akan Tuhan. Karena suatu berkat, hak yang mendatangkan berkat itu sudah menjadi satu hal yang mahir untuk kita. Yang kurang adalah pengenalan akan Dia dan kasih kepadanya. Seperti kita harus belajar dari orang gila, ya, di Gerasa. Ya. Dia dalam Markus pasal 5 ayat 4 sampai 6 ada dikatakan begini. Markus pasal 5 ayat 4 sampai 6. Ya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya, sepertinya kita harus belajar dari orang gila di Gerasa ini. Ya. Tadinya dia begitu nyaman dengan hal-hal yang membuat dia itu bebas. Ya. Diikat, diputuskan. Tidak ada satu ikatan pun yang bisa mengikat dia. Tapi ini kebebasan dunia yang tidak membawa sejahtera. Nah, ketika ia melihat Yesus dari jauh, nah inilah tindakan yang sangat indah. Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Kita tidak bisa berhenti pada bagian pertama, yaitu dalam situasi hak di mana berkat-berkat Tuhan berlimpah, berkat-berkat kesembuhan jasmani maupun rohani. Tapi kita harus lebih mengenal Yesus. Kita mau menyembah Yesus, kita mau punya persekutuan dengan Yesus. Dan justru pengenalan inilah yang sulit karena butuh pengorbanan. Pengorbanan artinya ego kita itu seringkali merasa tidak senang, tidak puas karena kita harus menurut cara Tuhan. Tapi inilah sebenarnya yang harus kita lakukan. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya, jadi dia punya satu keadaan yang sangat membanggakan, kekuatannya, ya, kebebasannya. Tapi itu sayang sekali, ya, kebebasan yang tadi saya katakan tidak membawa sejahtera. Walaupun dia siang malam berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya. Kita bangga dengan berkat yang ada sama kita. Kita bangga dengan kuasa yang Tuhan sudah curahkan pada kita. Kita bangga dengan talenta yang Tuhan sudah berikan sama kita. Nah, tetapi inilah justru yang akan mengikat kita. Kita memiliki kekurangan, yaitu mengenal Dia lebih baik. Mengenal Sang Pemberi hak itu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Inilah kelebihan daripada orang yang dirasuk setan di Gadara. Banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang merasa nyaman dengan ikatan berkat, ikatan kedudukan, ikatan keberhasilan, bahkan sampai melupakan bahwa hak itu bukan akhir, tetapi batu loncatan untuk mencapai tujuan.
ketika kita mengenal Tuhan, kita akan memahami tujuannya. Jadi kita harus mengenal Tuhan agar kita bisa mengerti kemana arah tujuan yang Tuhan inginkan. Ia akan mencari mereka yang akan minum dari sungai tanpa pernah kehilangan pandangan terhadap sasaran. Orang-orang seperti inilah yang dicari Allah. Ya. Yang memahami bahwa penyegaran sungai secara alami membawa pada disiplin perlombaan. Kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Iya, Gideon mendapatkan satu julukan pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-14. Ya, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya. Gideon, dia memiliki kuasa Allah yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Tetapi Gideon juga adalah seorang yang sedang berada dalam persembunyian. Ya, dalam persembunyian. Dia sedang sembunyi ketika Tuhan datang berfirman kepadanya. Namun Tuhan menyuruh, sekarang Gideon, ya, aku pakai engkau, bahwa engkau tidak akan menggunakan kekuatanmu, tapi engkau akan menggunakan kekuatanku untuk memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Secara perhitungan pasti tidak akan memperoleh kemenangan, atau kalau toh bisa, itu juga sesuatu yang sangat sulit. Tapi Tuhan sudah katakan, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kalau ada firman Tuhan, pasti jelas akan genap. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk mencapai tujuan Allah, kita siapkan diri kita untuk dipakai oleh Allah. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita perlu campur tangan Tuhan untuk membimbing kita. Pada saat kita ketakutan untuk masuk ke dalam tujuan Allah, di sanalah Tuhan akan menyampaikan firman dan memberikan kekuatan. Ya, aku menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, dikatakan. Lalu Gideon menjawab kepada Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, Gideon masih, ini orang yang punya hak, ya, punya kuasa yang diberikan oleh Allah. Tetapi oleh karena ketakutannya, maka dia mengatakan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Banyak kali keadaan ini yang terjadi di dalam situasi jemaat maupun gereja Tuhan. Ya. Kita seringkali bangga dengan pengalaman-pengalaman kita di dalam berkecimpung dalam hak. Dan itu akan banyak menguras energi kita. Dan apabila kita merasa tidak sanggup lagi, disitulah kita akan bersifat seperti seorang pengecut. Kita akan bersembunyi. Tapi Tuhan tetap mengejar. Kemanapun kita bersembunyi, satu kali Tuhan punya rencana, Tuhan pasti akan kejar kita. Maka Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan, bukankah aku telah menuntun, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Tapi tadi dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang selalu berani dan selalu mempunyai atau memiliki power yang hebat. Ya. Satu kali ada masanya dia merasa lemah, ada masanya dia merasa kecut, takut. Ya. Tapi di mana ada firman Tuhan,
maka pemulihan itu pasti terjadi. Dan Gideon pun kemudian berperang. Ya, Gideon pun berperang. Karena apa? Tuhan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, masih ada sanggahan daripada Gideon. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Kalau kita sudah mulai masuk ke dalam tujuan Allah, inilah justru yang akan membuat kita takut atau kecut. Ya. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya. Di mana ya, yang dikatakan pahlawanku yang gagah perkasa, tapi pada saat menghadapi tugas yang kelihatannya tidak ringan, maka itulah yang akan menjadi kenyataan. Mulailah ada satu rasa kecil diri. Ya, aku paling kecil, aku paling muda di antara kaum keluargaku. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu sangat sulit saya untuk meminta jemaat memimpin pujian. Yang lain saja, lain kali. Ya, saya tunggu sampai 4-5 tahun masih begitu juga. Tapi satu kali saya berikan satu gebrakan, ya, suami istri akan pimpin pujian, dan mulai mereka dari mula-mula gemetar dan akhirnya mereka bisa juga. Harus ada satu kejutan yang mengejutkan mereka sehingga rencana Tuhan itu boleh jadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Luar biasa, sampai habis, tidak ada sisanya. Ketika Gideon sedang mengirik gandum di tempat tersembunyi, Tuhan menyuruhnya memukul kalah orang Midian dengan kekuatan dan keberanian dari Tuhan. Dengan kekuatan dan keberanian dari Tuhan. Nah, dan kemudian orang yang terkumpul ada 32.000 orang. 32.000 orang. Kata Tuhan, terlalu banyak. Ya. 32.000 saja itu belum tentu menang. Tapi Tuhan kata terlalu banyak. Kenapa demikian? Dalam Hakim-Hakim ayat yang keempat-a 5-7 ada dikatakan di sana. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Nah, kemudian ada penyaringan. Dari 32.000 orang, Tuhan kata, kalau yang takut, yang punya beban berat di rumah tangganya, yang merasa ya kurang seret lah, silakan pulang ke rumah, diberikan kesempatan. Dan ternyata tersaring tinggal 10.000 orang, tinggal 10.000 orang. Tapi kata Tuhan, dari 10.000 orang itu pun juga masih terlalu banyak. Jangan-jangan mereka itu kalau menang merasa bahwa bukan Tuhan yang memberikan kemenangan, tetapi karena kekuatan mereka, karena jumlah mereka. Nah, lalu Tuhan menyeleksi. Dari 10.000 orang itu diseleksi lagi. Seleksinya sangat unik, yaitu suruhlah minum di sungai. Suruhlah minum di sungai. Dari 10.000 orang, ya, ada 300 orang yang minum dengan kedua tangannya meraup air dan mukanya masih tetap menatap ke depan. Sedangkan yang 700 itu minum seperti anjing, dijilat sama dia. Dijilat. Tuhan kata, yang 300 orang itulah yang akan aku serahkan kepadamu untuk mengalahkan habis itu bangsa Midian. Nah, di sini kita melihat apakah anak Tuhan minum air dengan egois,
dan dengan tidak peduli, atau apakah mereka dengan hati-hati menghirupnya dari tangan mereka dengan maksud menjaga pandangan mereka pada tujuan semula. Jadi 300 orang itu meminum air dan tetap menatap ke depan, tetap tidak meninggalkan tujuan, yaitu mengalahkan. Kalau itu orang Midian datang, mereka siap siaga terus, ya, siap siaga. Kelompok 9.700 lebih berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan sendiri ketimbang pada misi mereka. Dengan menatap air yang jernih, tidak diragukan lagi mereka menjadi terpikat dengan rupa mereka sendiri yang tercermin di sana. Oh, aku gagah ya, dan sebagainya. Ya, dari 22.000 orang itu, aku termasuk orang yang hebat, yang terpilih. Nah, membanggakan diri. Jadi kalau 9.700 orang itu hanya berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan sendiri, dia menatap ke air yang jernih dan pasti tidak diragukan lagi mereka menjadi terpikat dengan rupa mereka sendiri. Aku hebat, aku punya kuasa Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Betapa mudahnya kita terpikat oleh diri sendiri, oleh kesibukan diri sendiri. Kesibukan dengan diri sendiri telah menyebabkan ribuan orang kehilangan panggilan dan tujuan mereka. Saya yakin bahwa dengan cara yang sama Allah tengah menguji gereja masa kini untuk melihat apakah kita akan minum dengan egois dari sungai, atau apakah kita akan menjaga mata kita tetap tertuju pada tujuan. Allah ingin mengetahui apakah hanya sensasi rohani yang engkau cari, ataukah memiliki motivasi yang lebih tinggi. Mereka yang minum dari sungai itu semata-mata hanya karena dorongan yang diberikan oleh sungai itu, akhirnya akan mendapati bahwa sungai itu tidak memuaskan lagi, karena sungai itu tidak dirancang untuk terpisah dari tujuan Allah yang lebih tinggi. Allah memakai dan memberkati mereka yang siaga terhadap apa yang Allah ingin mereka lakukan, dan yang menyerahkan mereka kepadanya untuk melakukan tujuan Allah. Jika kita tidak hati-hati, kita dapat dengan mudah terjatuh ke dalam perangkap menggantikan hubungan dengan pengetahuan. Kita dapat menjadi begitu sibuk berlatih dan belajar dan mempersiapkan sehingga kita tidak pernah melaksanakan tujuan Allah. Kita berlari menghadapi berbagai pertemuan. Tolong jangan salah paham, tidak ada yang salah dengan pengetahuan, tidak ada yang salah dengan persiapan dan pelatihan. Dan itu baik dan berguna untuk mengejar tujuan Allah. Maksud saya bahwa kita harus memastikan bahwa Allah sedang memimpin kita dalam setiap area ini. Mengapa terjadi perhentian yang permanen? Nah, karena mereka duduk di jalan orang berdosa. Ya, mereka berdiri, mereka duduk di jalan orang berdosa. Mau tidak mau, pengaruh itu akan ada. Pertimbangan untuk menyelesaikan tujuan Allah itu masih ada. Nah, sehingga gara-gara pergaulan dan lingkungan salah, di sana banyak sanjungan yang membuat kita terbuai ikat mabuk dalam kenikmatan yang salah. Bila tetap pada jalan Tuhan yang sudah disediakan, maka kita akan menikmati berkat dari Tuhan. Setelah itu terjadi, maka kita bisa mulai mengarahkan kepada tujuan Allah yang tidak pernah berubah. Setiap generasi harus tetap punya satu misi, tujuan Allah harus terjadi. Banyak orang bertanya, lalu selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Saya hanya bisa menjawab, ikuti saja kemana bintang dari Allah mengarahkan kita. Artinya ada begitu banyak petunjuk-petunjuk. Ya, nggak disangka mungkin saja kawan pendeta kita, atau mungkin saja jemaat, atau mungkin majelis dan sebagainya, itu akan bisa Tuhan pakai untuk membimbing kita. Satu masalah terbesar dalam gereja ini adalah
Banyak pemercaya yang tidak mempunyai tujuan. Mereka percaya kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan, tapi mereka belum pernah menyerahkan kehidupan mereka pada tuntunannya dan pengarahannya. Mereka tidak memahami bahwa mereka mempunyai suatu tanggung jawab untuk hidup di bawah ketuhanannya. Dengan kata lain, saudara bisa masuk surga karena anugerah Allah dan darah anak domba. Tapi berdiri di sana tanpa sesuatu pun yang bisa diberikan kepada Tuhan. Kita harus tetap bergerak, dan bergerak. Karena kita tidak boleh stuck pada kenikmatan atau kenyamanan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat beribadah dan menikmati apa yang Tuhan telah curahkan. Terpuji bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, diberkati lewat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kepada kita semua keteguhan, kekuatan di dalam kita menghadapi dunia ini. Terima kasih. Mari sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mau angkat pujian. Karena salibmu Tuhan, Ku hidup karena salibmu, ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat karena salibmu, karena salibmu, kepada Bapa dan ku hidup karena salibmu, ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju di mana setelah ibadah kami akan bersama-sama pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam perjalanan pulang dan selamat sampai ke tempat tujuan dan tidak kekurangan satu apapun. Kau berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu pada hari ini, Bapa, dan Kau berkati Tuhan jemaat, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, pendidikannya Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup. Bapak Ibu, untuk menghormati Tuhan kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Bapa berkati pula kami ketika sampai di rumah, agar selalu rindu melaksanakan kegiatan ibadah. Bagi mereka yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan berkati mereka, dan pada waktu selanjutnya mereka dapat melaksanakan ibadah seperti yang kami laksanakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kami mengucapkan terima kasih. Haleluya. Amin.